Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana uji BNT terhadap percobaan faktorial. Nah, pada tahap awal tentunya kita harus melaksanakan yang namanya pengujian analisis ANOVA. Jadi seperti ini, pada video kita sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan nilai-nilai dari tabel ANOVA ini. Kemudian selanjutnya, setelah nilai dari tabel ANOVA kita peroleh, kemudian hasilnya atau keterangannya, pemberian perlakuan ini ternyata pemberian perlakuan kita memberikan pengaruh yang berbeda nyata, maka akan dilanjutkan dengan yang namanya uji lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang uji lanjut BNT. Timbul pertanyaan, untuk uji lanjut BNT, kira-kira kita mulai dari mana? Nah, tahapan awal yaitu teman-teman bisa mengisi tabel rata ini pada tabel bantu dua arah. Caranya seperti ini, sorot ke total, kemudian kita bagi 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena ulangannya ada 3 dan juga faktor P-nya juga ada 3. Jadi jika kita ingin melihat rata dari faktor V, maka yang akan menjadi pembagi adalah ulangan dikalikan jumlah faktor P atau faktor lawannya. Seperti ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian rata untuk faktor P. Faktor P1 seperti ini ya. Total kita bagi 3 dikali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena ulangannya 3. Kemudian juga faktor V1-nya, faktor V-nya ada 3. Nah, jadi seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jika yang kita cari adalah nilai dari faktor P, maka banyaknya faktor V akan menjadi pembagi dengan ulangannya. Seperti ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Atau bisa juga teman-teman langsung nilai total dibagi dengan 9. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Jika kolom ratanya sudah kita isi, maka kita lanjut ke nilai pencarian nilai BNT. Nah, seperti ini. Jadi untuk uji lanjut percobaan faktorial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uji lanjut faktor mandiri, kemudian yang kedua ada uji lanjut interaksi. Nah, kita mulai dari uji lanjut faktor mandiri. Nah, untuk nilai BNT itu sendiri rumusnya seperti ini. Kemudian kita buat polanya di Excel seperti ini. Sama dengan TINV, kemudian 0,05, kita koma dengan derajat bebas galat seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, nilainya seperti ini. Kemudian untuk nilai akar 2 KT galat bisa kita cari seperti ini, sama dengan SQRT 2 kali KT galat seperti ini. Yang ini ya teman-teman, kita sorot, kita tutup. Kemudian kita bagi 3 dikali 3 berarti 9. Kenapa 3 dikali 3? Karena yang kita lihat adalah pengaruh faktor mandiri dari faktor V itu, maka faktor P-nya akan menjadi pembagi bersamaan dengan nilai ulangannya. Sehingga pembaginya adalah 3 kali 3. Oke. Kemudian seperti ini. Sebelum kita kasih seperti ini ya teman-teman, supaya perintahnya sebelum diakarkan, maka penjumlahan yang ada di dalamnya dijumlahkan dulu. Jadi 2 kali KT galat, kemudian dibagi ulangan, kemudian diakarkan seperti ini. Nah, nilainya seperti ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Perlakuan V, di mana ada V1, V2, dan V3. Kita tarik ratanya.
Oke ya. Reratannya kita ambil dari tabel dua arah seperti ini. Ini ya reratannya. Yang tadi kita hitung, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke sini Oke, kemudian kita tarik lagi yang ini. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah seperti biasa, kita urut dari nilai tertinggi ke terendah. Karena tujuan kita adalah ingin mengetahui yang mana dari perlakuan ini yang merupakan perlakuan terbaik berdasarkan tingginya. Contoh misalnya ini ya. Jadi saya hapus dulu. Jadi saya pindahkan ini. Kita pindahkan ke sini, teman-teman. Kemudian oke, sudah pindah ya dengan nilai. Kemudian kita coba kita urutkan seperti ini. Dari tertinggi ke terendah. Oke, seperti ini. Oke. Jadi nilai tertingginya ada di V3, kemudian V2 dan V1. Selanjutnya bagaimana kita memberikan notasi. Nah, ingat teman-teman, di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai BNT. Nilai BNT ini merupakan nilai dasar atau merupakan nilai standar. Nilai standar nantinya setiap perlakuan itu akan dikatakan sama atau berbeda. Nah, jika selisih antar perlakuannya itu melebihi dari nilai BNT-nya, maka notasinya akan berbeda. Oke, langsung kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini perlakuan tertinggi atau terbaik, kita langsung kasih notasi A seperti ini. Kemudian untuk perlakuan kedua itu kita lihat selisihnya seperti ini. Oke, ini kita kurangi dengan nilai ini seperti ini. Nilainya 3,89. Nah, ini nilai ini tidak lebih besar dibanding nilai standar beda BNT 5%, sehingga dikatakan tetap sama seperti ini. Dia tetap A. Kemudian lanjut V3 kita kurang dengan V1 seperti ini. Nilainya 31. Nah, nilai ini itu lebih tinggi dibandingkan nilai standar BNT 5%, sehingga dikatakan berbeda. Sehingga saya berikan simbol B seperti ini. Kemudian kita pastikan kita turun di V2. Kita kurangkan dengan V1 seperti ini. Nah, nilainya 27. Itu lebih tinggi dibandingkan nilai standar BNT 5%, 13. Sehingga perlakuannya tetap seperti ini ya, beda. Jadi V2 dengan V1 itu berbeda. Nah, kemudian selanjutnya faktor P. Nah, di sini sudah saya buatkan teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi berlama-lama membahas satu persatu. Nanti tinggal teman-teman bisa uji sendiri untuk memastikan atau bisa mengulang-ulang untuk memperlancar atau mempercepat pemahaman dari teman-teman sendiri. Oke. Nah, jika sudah, jadi di sini ada perlakuan dari faktor V, di sini ada perlakuan dari faktor P. Nah, untuk uji lanjut faktor mandiri, uji lanjut BNT ya, saya tambahkan BNT, faktor mandiri. Nah, ini selesai. Jadi kesimpulannya 2 seperti ini ya. Ada notasinya, dan juga ini dari faktor V, kemudian ini dari faktor P-nya. Yang mana perlakuan terbaik seperti ini, kemudian tidak berbeda atau sama dengan P2, kemudian berbeda dengan P1. Oke. Nah, untuk faktor mandiri seperti ini selesai. Kemudian kita lanjut ke uji lanjut interaksi. Nah, kita coba edit ya. Uji lanjut BNT dalam kurung interaksi seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari mana? Nah, tahapan awalnya sama seperti sebelumnya, kita cari nilai BNT-nya. Yaitu seperti ini ya. Saya copy dulu rumusnya, teman-teman, seperti ini. Oke. Kemudian kita cari nilai BNT-nya.
sama dengan T inverse 0,05. Oke, kemudian kita sorot ke derajat bebas. Oke, seperti ini derajat bebas Galat. Kita tutup. Oke, nilainya sama ya. Kemudian lanjut di akar 2 kate Galat dibagi ulangan. Nah, perbedaan antara uji faktor mandiri dengan uji interaksi itu dilihat dari ulangannya atau pembaginya. Nah, khusus BNT untuk interaksi, ulangan yang digunakan adalah ulangan yang 3 tanpa menambahkan faktor V dan faktor P. Contoh seperti ini. SQRT 2 kali kate Galat ya, kuadrat tengah Galat. Oke, kita tutup seperti ini ya. Kemudian kita bagi dengan ulangannya hanya 3 seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan kurungannya seperti ini agar perintahnya itu diakarkan setelah dibagi dengan ulangan seperti ini. Oke, sehingga nilai BNT-nya menjadi ini dikali dengan ini seperti ini, 24 ya. Oke, nah kita cek dulu ya, apakah 24. Oke, benar ya, 24. Kita lanjut. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Perlakuan V1, kemudian ada faktor P, P1, P2, dan P3. Memang harus diuji satu persatu karena ini merupakan percobaan faktorial yang ingin kita lihat apakah berinteraksi atau tidak. Nah, seperti ini. Nilai V1, P1 kita ambil dari sini teman-teman, dari rata yang ini. V1, P1. Nah, ini teman-teman seperti ini. Kemudian nilai V1, P2 kita lihat seperti ini. Kemudian nilai V1, P3 yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita salin. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan secara nilai ya. Oke, kemudian kita coba urutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba beri notasi seperti ini. Ya. Ini, oh maaf. Jadi untuk yang pertama kita kasih notasi A, kemudian caranya seperti ini. P3 kita kurang P2. Nah, ternyata nilainya 6, tidak melebihi dari nilai BNT, sehingga di sini notasinya tetap A. Kemudian yang ketiga, 110 dikurang 80, nilainya 30, ini melebihi dari nilai BNT sehingga dia nilainya berbeda. Oke, kemudian kita coba P2 kita kurang P1 seperti ini. Nilainya 23. Itu tidak melebihi dari nilai BNT sehingga dikatakan sama atau tidak berbeda karena nilainya atau selisihnya tidak melebihi nilai standar dikatakan berbeda. Sehingga di sini simbol B-nya kita naikkan. Nah, jadi seperti ini. P3 bacanya adalah P3 itu sama dengan P2. P3 berbeda dengan P1, tetapi P1 itu sama dengan P2. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman ini saya sudah buatkan ya, ini selanjutnya seperti ini. Jadi diurut perlakuan V1, kemudian perlakuan V2, kemudian perlakuan V3 seperti ini. Oke, nah jika semua faktor V
semua taraf dari faktor V sudah diuji ke faktor P-nya, maka kita balik. Kita buat tabel seperti ini. Perlakuan P terhadap V. Terhadap faktor V. Nah, V ini perlakuan P1, P2, kemudian P3. Oke, caranya sama dengan yang tadi ya. Kemudian di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara membuat tabel interaksinya? Jadi kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita pindahkan datanya seperti ini. V1, P1. Oke, seperti ini ya. Ini V1, P1 ya. Seperti ini. Kemudian V1, P2 seperti ini. Kita pindahkan. Kemudian ini V1, P3. Seperti ini. Oke. Jadi sama saja ya, P1 ke V1. Ini 80 ya. Oke. Kemudian di sini P1, V2. P1, V2 ini ya, teman-teman ya. Kemudian jadi V2, P2. V2, P2 seperti ini. Oke, kemudian V2, P3. V2, P3 seperti ini. Kemudian V3, P1. V3, P1 ini ya. Kemudian V3, P2 seperti ini. Kemudian V3, P3 seperti ini. V3, P3 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pindahkan notasinya seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan adalah faktor V, kemudian dari atas ke bawah adalah faktor P. Nah, sekarang kita pindahkan notasinya. Kita mulai dari faktor V dulu ya, V. Nah, di sini V1 terhadap P1. V1 terhadap P1. Nah, ini ya, teman-teman. Yang di atas V1 terhadap P1. Nah, simbolnya ini ya. Ini V1-nya B, kemudian P2-nya AB, kemudian P3-nya A. Kita taruh seperti ini, teman-teman ya. Oh, jadi kita karena menggunakan rumus, kita ubah dulu formatnya menjadi nilai ya. Seperti ini. Kita ubah nilai agar mudah diedit. Oke, seperti ini. Oke, kemudian simbolnya kita letakkan seperti ini. B. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini AB. Kemudian di sini A. Oke, seperti ini. Kita coba bulatkan ya. Oke, jadi P3A, AB, B. Kemudian sekarang kita lanjut ke V2. Oke, V2 ini ya, teman-teman, simbolnya A, P3, P2, P1. Jadi simbolnya seperti ini. Kita edit dulu ya. Biar mudah difahami. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya faktor V3. Nah, di sini nilainya sama ya. A.
triple A. Oke. Kita edit di sini, kita tambahkan dari kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya faktor P dari atas ke bawah. Seperti ini ya. Nah, untuk membedakan maka kita akan menggunakan huruf kapital. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini notasinya seperti ini. Dari V1B A A. Oke ya. Seperti ini B A A. Oke. Kemudian V2 seperti ini ya. B A A. Oke. B A A seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke P3. Simbolnya adalah B, AB dan A. Oke. Sini B, AB dan A. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini hasil dari tabel interaksi. Kemudian bagaimana cara untuk melihat atau membuat grafik interaksinya? Caranya seperti ini. Teman-teman bisa pindahkan ini ya ke sini nilainya. Oke, dipindahkan. Nah, oke. Kemudian kita keluarkan angka yang bukan nilai seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Dari grafiknya terbaca bahwa ternyata tidak ada interaksi antara faktor P dan faktor V. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan tabel ANOVA kita seperti ini. Pada sumber keragaman interaksi itu hasilnya tidak nyata. Sehingga biasanya itu tidak perlu dilakukan uji secara interaksi. Hanya saja perlu dilakukan uji mandiri pada faktor V dan faktor P. Cuma pada kesempatan ini saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana cara untuk melihat atau melakukan analisis interaksi dari hasil ANOVA RAL. Jadi karena hasilnya tidak nyata, maka tidak perlu untuk dilakukan uji lanjut. Namun di sini saya mencoba memperlihatkan atau memberikan teman-teman cara bagaimana membuat analisis selanjutnya jika ternyata hasilnya terdapat interaksi antara faktor 1 dan faktor yang kedua, V dan P. Oke, teman-teman. Nantinya jika terjadi interaksi maka terlihat dari grafik ini terdapat pertemuan antara satu grafik dan grafik lainnya. Antara warna di grafik ini misalnya dengan grafik ini, dia akan bertemu, saling bersinggungan seperti itu. Oke, teman-teman, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.